SKP Negeri 13 Depok, Bapak. Yang pertama mungkin dengan adanya kenaikan pangkat dalam 1 tahun itu 6 kali. Mungkin kami di sekolah itu butuh gambaran karena selama ini kan SKP itu 1 tahun ya kami terima. Nah, apakah angka kredit konversi 1 tahun ini bisa dipecah? Contohnya begini Pak, saya punya guru bergolongan 3C, angka kreditnya 220. Dengan dia berkinerja baik, otomatis 1 tahun mendapatkan 25. Artinya di tahun ketiga setelah dia mendapatkan Pak integrasi, berarti 2023, 2024, 2025, itu nilainya 75 ya Pak ya. Dengan nilai dasar tadi di awal Pak integrasi adalah 220. Artinya di akhir 2025 itu awal tahun 2026 itu nilainya 295. Kan ini tinggal 5 Pak. 5 ini apakah bisa diperoleh dalam hitungan bulan? Kan kalau kita bicara 1 tahun itu dia mendapatkan 25 poin angka kredit, maka secara logika normal kan begini Pak, 5 itu bisa didapatkan mungkin hanya 3 bulan. Nah, apakah perhitungannya seperti ini atau tetap menunggu 1 tahun di 2026 atau dia bisa juga per semesternya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan rekan-rekan termasuk saya. Kalau ini menghitungnya tetap di Desember, artinya menunggu SKP akhir itu nilainya baik, amat baik, artinya kegunaan kenaikan pangkat 6 kali nggak berguna buat kami karena selalu akan menunggu di Desember seperti itu, karena banyak sekali Pak yang memang nilainya sudah sebetulnya limit Pak dekatin. Ini yang pertama. Yang kedua Pak, bagaimana dengan Pak golongan 2 yang memang kemarin tidak bisa kita integrasikan? Kan kami di Depok itu masih ada guru dengan golongan 2. Otomatis kemarin dicoba dimasukkan ke SIM paket integrasi, disepakati itu nggak masuk kan. Kebetulan saya tim Pak yang kemarin juga membantu untuk menginput. Berikutnya yang ketiga Pak, jadi kebetulan kami menemukan satu guru ini sudah nggak naik pangkat lama Pak. Ternyata nggak naik pangkat itu bukan karena apa Pak, 3B-nya itu hilang. Jadi sampai hari ini dia tidak memegang 3B, SK 3B-nya ada. Nah, sedang kemarin pada saat kami menginput disepakati itu kan syaratnya menaikkan, mengupload 3B-nya. Nah, ini yang sampai hari ini kesulitan. Surat kehilangan polisi itu sebetulnya sudah ada, tetapi kan bingung Pak, apalagi itu sudah kurang lebih 14 tahun yang lalu Pak itu diterbitkan. Jadi guru ini nggak naik-naik pangkat karena memang kan harus menyatakan Paknya Pak. Mohon arahan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Reformasi dari SDN Batu Jaya 4. Mohon izin Bapak saya bertanya. Saya memiliki PAK 598. Kemudian golongan saya 4B. Berarti kalau dikurangi 400 masih ada PAK saya 198. Nah, itu sudah saya konversikan dan saya sudah keluar PAK-nya. Sudah saya coba. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, karena di 4B ini juga banyak teman-teman yang 4B. Nah, kami untuk mengikuti uji kom itu seperti apa, kemudian apa yang dibutuhkan oleh kami berapa. Saya waktu itu penilaian pada tahun 2019. Terima kasih. Itu saja. Ibu mohon maaf tadi golongan berapa? 4B ke 4B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Amarsari, pas 28 Depok. Terima kasih waktunya. Pak, yang ingin saya tanyakan, ketika guru-guru kami mendapat hak konvensi
mereka pada protes karena dikurangi 200 Integrasi. mereka diprotes karena dikurangi 200 nilainya Pak. Saya belum bisa menjawab alasannya kenapa sampai dikurangi nilainya menjadi 200, sehingga kerja mereka itu selama ini berarti kan nggak ada hasilnya gitu loh untuk kenaikan pangkatnya. Sedangkan kalau kami di sekolah ketika melakukan konferensi itu malahan nilai anak-anak menjadi baik gitu Pak, untuk nilai-nilai rapot atau jasa seperti itu. Jadi kami melakukan konferensi ini biar anak-anak nilainya menjadi bagus, sedangkan di sini malahan dikurangi seperti itu. Itu aja mungkin. Itu lagi Pak yang disimpatin. Kalau misalnya gagal terus, padahal sebenarnya nilainya itu nilai dipaknya itu sesuai, tapi di sistemnya itu masih gagal terus. Itu solusinya bagaimana? Apakah kami ke Kemendikbud atau bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah diperoleh tidak jarang pada saat mau naik pangkat kurang hanya sedikit, 5 misalkan. Ya, kalau 5 untuk golongan muda, kira-kira ditempuh dalam berapa lama? Ya. Kalau muda itu berarti 1 tahun 25. Ya. Jadi kalau dalam Permen-Pan RB 6 tahun 2022 itu ada klausul bahwa pengajuan itu bisa per triwulan. Ya. Ya. Penilaiannya Ya. ya. Dan bisa dalam jangka panjang itu 1 tahun. Jadi kalau terbitnya per triwulan berarti 25 bagi 4 Ya. 7,5. Ya. 6,125. 6,125. Jadi dalam triwulan pertama Ibu untuk menutupi kekurangan 5 angka kredit bisa dengan triwulan pertama. Itu. Apakah yang nanti kita tanyakan ke Ibu dari Kanrek, apakah itu bisa dipakai untuk keseluruhan atau ada persyaratan khusus memanfaatkan Itu pengecualian per triwulan tadi untuk jangka pendek itu? Sehingga pengecualian. saya seperti rekan-rekan yang akan pensiun itu bisa, gitu ya. Ada kalau Seperti itu. Tetapi kalau yang dari Kemendikbud itu diterbitkannya per 1 semester. Januari, Juni, maka akan terbit penilaian kinerja 1 semester. Oke. Jadi kalau 1 semester Ibu guru ahli muda memiliki predikat baik, berarti akan mengantongi 25 kali 50%. 12,5. 12,5. Ya, 12,5 jumlah. Seperti itu. Jadi kekurangan itu bisa. Adapun Ibu bisa mengajukan ke BKPSDM-nya bisa di bulan genap tadi, Februari, dalam 1 tahun 6 kali. Februari, April, dan seterusnya. Itu waktu-waktu Ibu bisa mengajukan penyesuaian pangkatnya dengan nilai-nilai yang sudah Ibu Bapak kantongi. Yang belum masuk atau belum memiliki SK jabatan guru ahli pertama, tapi dia sudah dalam posisi sudah menduduki JF golongan 2, maka yang bersangkutan harus ikut UKOM untuk masuk ke 3A-nya pertamanya. Hanya saja sekarang ini kami masih menanti kapan UKOM bisa dilaksanakan untuk rekan-rekan kita yang golongan 2, gitu ya. Sekarang ini masih untuk pertama ke muda ke maja ke utama. Ya. Kami sedang menanti kabar gembira itu untuk rekan-rekan kita yang sudah bertugas tapi belum masuk sebagai guru JM ahli pertama. Artinya dia mengajar tapi belum mengantongi S1 saat itu. Setelah berjalan dia tuntaskan S1-nya,
sekarang sudah siap untuk masuk ke guru ahli pertama. Dari SD Jaya 4 ya, yang kedua ya. Hilang. Kalau untuk uji kom, Ibu bisa sampaikan meminta surat keterangan dari dinas untuk ikut uji kom. Tapi kalau untuk pengakuan sampai terbit SK terbaru, nanti beliau dari Kantek 3 saja yang menjawab. Ya. Kalau untuk media dikurangi 400, kalau untuk muda dikurangi 200, gitu ya. Seperti itu, semua dikurangi, distandarkan. Kalau tidak dikurangi Pak, kenapa bikin hal yang baru? Bapak Ibu mungkin mengenal, dulu kita mengenal ada JF dengan nomenklatur lama, angkanya itu untuk guru guru pertama itu nilai nilainya bisa 700, ya kan? Angka 700, padahal 700 itu kalau di nomenklatur baru itu sudah masuk guru ahli utama. Makanya distandarkan semua, distandarkan. Jangan khawatir, pemerintah sudah punya rumus dalam mengkonversi itu sehingga tidak ada satupun yang dirugikan. Kalau dirubahnya hanya ibu saja, sekolah ibu saja pasti rugi. Tapi ini nasional, seluruh JF, bukan guru saja. Bukan guru saja, 189 JF yang ada di negeri kita ini, semua standarnya dirubah menjadi angka kredit integrasi yang sudah dikurangi angka nilai dasar. Jadi tidak ada istilah berkurang dalam artian rugi, tidak ada. Simpakin sistemnya gagal, Simpakin sudah berjalan sampai Desember, dari mulai Oktober 2023. Kalau Bapak Ibu terkendala, bukan karena terkendala di sistem, mungkin ada inputan yang keliru, Bapak Ibu yang salah. Nanti bisa komunikasikan dengan kami, gitu ya. Kami akan dampingi sampai itu tuntas apa yang menjadi kendala, bisa kami dampingi, ya Bapak Ibu. Untuk 4A, 3A sampai 4A itu nanti komunikasikannya dengan dinas dan BKPSDM. Tapi kalau ada kendala untuk 4B ke atas, boleh sampaikan ke kami untuk kami kawal. Pak, hapak yang harus saya input, malah saya paknya yang saya input, sehingga kinerja saya tahunan tidak terlihat. Bisa nggak dibatalkan? Sampaikan ke kami, baik itu pengawas ataupun gurunya guru jenjang apa, Dikdas atau Dikmen, nanti akan kami komunikasikan ke pusat untuk dilakukan pembatalan. Selanjutnya Bapak Ibu mengajukan kembali hapak yang Bapak Ibu miliki. Saya kira demikian, Ibu. Bapak, mungkin Bapak mengadakan ini saya senang sekali karena sebenarnya saya sudah mendapat pak integrasi, tapi saya belum paham cara membacanya, kurang baru penerimanya. Dan masalah yang saya hadapi adalah Pak, saya itu menaikkan pangkat terakhir 3C itu pada tahun 2019, sudah 5 tahun ya. Dan pada pas mau naik pangkat bareng teman-teman, nilai saya kurang sedikit, jadi saya tidak ikut naik pangkat. Nah setelah itu saya lupa setahun tidak naik, pas mau naik lagi katanya ada peraturan baru, yaitu dengan harus pakai pak integrasi ya saya. Yang saya tanyakan, nilai saya yang sekarang saya belum bisa paham bacanya apa ya. Jadi kalau tapi di belakangnya ada tulisan belum memenuhi syarat naik pangkat ya Pak. Jadi yang 4 tahun itu apa dihitung apa tidak? Mungkin itu permasalahannya Pak. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3C ke 3D, Ibu harus mengantongi nilai 100. Dari 3C ke 3D 100. Kemudian dari 3D ke 4A, Ibu juga harus dapat 100. Jadi selama ahli muda, Ibu akan harus bisa mendapatkan angka 200. Jadi dengan nilai 200 Ibu cukup untuk bisa naik
ke ahli apa? Madya. Ahli madya. Sekali lagi, untuk naik ke jenjang ahli madya punya nilai 200. Syaratnya kalau mau masuk ke jenjang ahli madya harus ikut uji kom. Tapi apakah dari 3C ke 3D harus ikut uji kom? Tidak. Cukup dapat nilai 100 maka akan bisa naik ke pangkat ke 3D. Sekarang untuk 100 poin angka kredit diperoleh untuk guru ahli muda, koefisien 1 tahun itu berapa? 25. Berarti kalau 1 tahun 25 baik, 4 tahun. baik ya. Berarti 4 tahun itu dapat 100. Pak, lama sekali. Bisa jadi kalau ibu dapatnya baik sekali, berarti 150%, ya, maka akan bisa naik pangkat ke golongan 3D selama paling cepat 3 tahun. Dipahami ya? Jadi sekarang begitu ibu angkanya 3, kantongi nilai baik selama 4 tahun bisa naik pangkat. Sampai tahun 2022 Nilai saya kepala 3 tahun ya. Saya juga kaget ya. 19 anggap saja Januari. Karena ngerasa dulu itu. Tapi Ibu Bapak, kebayang nggak baik. dia Ini mungkin sama pertanyaannya dengan rekan yang lain. Bayangin dia kalau ngomong gimana. Pak, saya diangkat tahun 2019 Januari dia gampang hitungnya. Per 1 Januari saya diangkat. Ini kita dianggap Nah, kemudian 19, 20, 21, 22, ya kan? Berarti 4 tahun tuh. Ibu tuh Bu. 19, 20, 21, 22, 4 tahun. Ibu merasa mengajukan angka kredit nggak selama 4 tahun itu? Enggak. Nah, kalau tidak mengajukan angka kredit, alhasil tidak dapat nilai. Itu. Maka dari itu untung sekarang pemerintah menerbitkan Permenpan RB 1 2023. Bapak Ibu akan dapat jaminan tanpa perlu mengajukan, dapat jaminan angka kredit konversi dari kinerja. Nah, karena kebiasaan kita kan, saya cukup dokumen saya angke tahun payung gitu kan, angke tahun payung gitu dan seterusnya, sehingga terlupakan turun keluar ini. Ini yang mengakibatkan skala nasional kenaikan pangkat ada yang melejit, bagi yang rajin ada yang tidak peduli dengan urusan kredit pengajuannya. Jadi silakan Ibu, saya yakin selama 4 tahun terakhir sudah diberi kesempatan sampai Juni tahun 2023, 6 bulan berjalan. Apakah saat 6 bulan itu Ibu memanfaatkan untuk memasukkan angka kredit seadanya? Ya, seadanya apapun yang dimiliki ajukan saat itu maka akan dinilai. Cuma saya sempat kaget dulu kalau dia Tidak jarang juga ada yang tidak tahu tentang informasi. terlalu berlebihan. Nah, untuk kedepannya sekarang kita mulai sejak tahun 2023 Januari 2023 semua nilai angka kredit adalah hasil konversi dari kinerja Bapak Ibu yang dinilai oleh kepala sekolah atau kepala sekolah dinilai oleh kepala dinas. Jaminannya di situ. Pastikan Ibu berperilaku baik, memiliki integritas yang baik, kinerjanya, pengembangan diri, ikuti apa yang ada dalam Pergub 7607. Jelas Bu ya? Silakan Ibu. Ingin menanyakan tentang KPJL. Kemarin kan alhamdulillah saya sudah ikut dan sudah ada pengumuman lulus ya Pak, meskipun di PKP belum ada gitu. Nah, kebetulan kemarin saya dapat SK untuk menjadi kepala sekolah gitu Pak. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, katanya nih dengar-dengar kalau memang sudah jadi kepala sekolah harus menuntaskan dulu tugasnya selama 2 tahun gitu. Nah, tapi ada yang bilang juga kalau sertifikat uji kom yang KPJL itu hanya berlaku selama 2 tahun, kan 1 tahun ya Pak ya. Nah, jadi bagaimana maksudnya ketika dalam jangka waktu masa berlaku
sertifikat unikom itu kita tidak ada apa namanya perpindahan jabatan fungsional itu nanti bagaimana, apakah untuk unikom lagi atau bagaimana, terus yang uji sertifikat itu apakah tidak berlaku lagi atau bagaimana. Itu saja Pak, terima kasih. November. September, Maret 2024. Terus KPJ-nya kemarin ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, pertama SK sudah terbit sebagai kepala sekolah di bulan Maret 2023. Maka Ibu memang ditugaskan sebagai kepala sekolah sekarang ini. Iya Pak, terus SK-nya sebagai kepala sekolah, kinerjanya ya sebagai kepala sekolah. Bapak Ibu, Ibu Trias nanti diberikan kewajiban untuk menilai guru-gurunya, SKP-nya, melanjutkan SKP kepala sekolah lama. Tuh, SKP sekolah lama yang sudah ditinggalkan digantikan oleh Ibu, melanjutkan SKP-nya kepala sekolah lama, tidak membuat SKP dengan poin yang baru. Jadi selama 1 semester kepala sekolah itu membuat SKP bukan hanya untuk dirinya, tapi melekat pada instansi. Saat yang bersangkutan pensiun, saat yang bersangkutan dimutasi ke bidang yang lain, maka kinerja sasaran sekolah tetap dilanjutkan oleh kepala sekolah, oleh Ibu seperti itu. Nah sekarang kemarin Ibu dapat panggilan untuk UKPJ ya, berarti dari guru menjadi pengawas, bukan dari guru menjadi kepala sekolah. Karena JF itu kan pasti sama, kepala sekolah dan guru sama-sama JF-nya adalah JF guru. Oke, nah sekarang apakah itu akan diambil? Ya, apakah itu akan diambil? Lanjutkan saja yang jelas. Ibu sudah memiliki ibaratnya sertifikat hukum, gitu ya. Jadi hukum itu ibaratnya Ibu Bapak sudah mendapatkan sertifikat lulus uji kompetensi sebagai syarat untuk mengantongi jenjang jabatan tertentu. Itu. Adapun dimanfaatkan atau tidak itu urusannya lain. Dimanfaatkan atau tidak urusannya lain. Apakah karena persyaratannya belum memenuhi? Karena kan pada saat menempati sebuah jenjang jabatan minimal 2 tahun. Jadi kalau ternyata nanti bisa dimanfaatkan dengan sertifikat hukum tadi, saya lupa apakah 1 tahun sertifikat berlaku atau 2 tahun. Nanti saya coba buka lagi, nanti saya informasikan. Karena ada masa berlakunya hukum itu. Apakah 1 atau 2 tahun saya lupa? Iya, 1 tahun. Kalau pengawas 2 tahun. Saat ini jalankan saja apa yang sudah jelas, sampai kepala sekolah lanjutkan. Nanti suatu saat. Walaupun di SK itu kan tinggal nilai 4-nya ya Bu, tetapi kan kemarin ada kenaikan di sini disepakati itu kan caranya mengupload Pak. Nah ini harus bagaimana? Kami ada PR satu guru Pak-nya hilang. Kebetulan beliau itu masih cukup lama karena hilangnya itu golongan 3B. Teman-temannya sekarang udah 3D, 4A dan dia nggak naik karena Pak-nya hilang. Ada beberapa juga yang hilang tapi sudah pensiun, jadi udahlah nggak apa-apa. Mohon arahan itu. Terima kasih. Lagi banyak teman saya golongannya sudah 4A, tapi terakhir naik pangkat itu sudah lama sekali Bu, 2000-an-nya. Ternyata kemarin ketika Pak integrasinya keluar, beliau itu ijazahnya masih D2. Nah, untuk menyatakan ijazah S1-nya ternyata harus ada izin belajar. Dan izin belajar juga tidak punya Bu. Nah ini solusinya bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Golongan saya 4B dari tahun 2012 gitu ya. Dan
informasinya yang terbaru itu di sini tertulis setelah dibuka disinfaktin ditolak dari paspor merah saya. Terus juga ada penjelasan nomenklatur jenjang jabatan Anda tidak sesuai. Ini kira-kira ada apa dan apa yang harus saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Ibu sampaikan tadi, kalau nilai paknya sih ada di SK terakhir. Berarti yang hilang itu sesuai dengan SK yang terakhir ya Bu? Ya. Kasihan amat, berarti belum dihitungkan nih yang konvensional yang sampai 31 Desember 2022 nggak dihitung? Karena nggak bisa diupload kan, kalau nggak diupload nggak bisa. Jadi mungkin tambahan Bu, jadi 3B-nya itu dia 2012 itu dari provinsi, Pak Provinsi. Jadi kita di dinas itu memang tidak ada filenya gitu. Jadi memang kesulitan. Kalau kan disepakati itu diinisiasi aplikasi kami untuk mempermudah, tapi jangan sampai ya itu tadi akhirnya DPS dirugikan. Nah kalau misalnya, kalau saya sih karena saya juga dari sisi kami tuh kadang nggak paham dari disepakati di sisi ini. Kalau misalnya pak yang bilang tadi bisa diganti diupload dengan SK pangkat terakhir yang ada nilainya, mungkin kan ada poin ini nanti kita tanyakan. Jadi ini Bu, kalau disepakati itu kan ada poin-poin angka kreditnya ya Bu ya. Jadi ada unsur utama, unsur penunjang atau pembelajaran dan lain-lain. Nah itu yang kita teruskan, mau masukkan angkanya itu berapa gitu. Silakan Ibu, nanti kalau ada nicknya nanti kirim ke saya nicknya, nanti kita bisa lihat di database kami, barangkali ada inputan lama yang terperinci unsur utamanya berapa, unsur pendidikannya berapa gitu. Cuma 2 item. Iya. Kan kalau disepakati itu kan ada pembelajaran, pengembangan profesi, pendidikan, pembelajaran, pengembangan profesi dan unsur penunjang. Nah itu yang dari konvensional menjadi lama dan barunya gitu. Itu sih. Izin dibantu NIP-nya saja, dan nanti kita carikan datanya semoga di kami ada seperti itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan. Masih D2 memang dengan regulasi lama dimungkinkan sebelum Permen 16 2019 ya Bapak Ibu, walaupun pendidikannya D2 bisa sampai ke golongan 4A misalnya. Nah sekarang sudah punya S1 tetapi tidak punya izin belajar atau tugas belajarnya. Nah kalau penetapan tugas belajar dan izin belajar adalah kewenangan dari instansi. Jadi mangga Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dulu, baru ke BKPSDM. Nanti bagaimana solusinya seperti itu. Tetapi kalau untuk penghitungan nanti di anak kredit, nanti pengusulan kenaikan pangkatnya memang kalau keempatnya pasti kami menggunakan S1. Jadi gini Bu, kan kalau di Kota Depok itu pernah menerbitkan surat keterangan telah menempuh pendidikan pengganti izin belajar. Nah, apakah di BKN sampai sekarang bisa diadop surat itu atau bagaimana? Jadi kalau di kami sih memang sampai saat ini masih, tapi kemarin BKN Pusat sudah mengamanatkan bahwa kami nanti ke depan akan hanya meminta surat izin belajar, jadi tidak ada lagi keterangan atau pengganti seperti itu. Nah, tetapi kantornya memang belum ada sih. Nanti kita informasikan, mudah-mudahan sebelum kantor ini bisa Bapak Ibu usulkan ke kami. Nanti silakan saja berkoordinasi sama BKPSDM ya nih. Karena memang yang bersangkutan sudah mempunyai ya. Nah kalau untuk kasus yang ketiga nih ditolak di aplikasi dengan notifikasinya jabatan tidak sesuai. Kalau melihat penetapan kenaikan pangkatnya yang di 2012 takutnya SKKP-nya memang masih
memuat nomenklatur yang lama, jadi masih nomenklatur guru pembina, bukan guru ahli media. Nah, Bapak Ibu kan di sekitaran 2012 ke atas itu kan punya SK penyetaraan invasi seperti itu, namanya dibantu dengan dilampirkan SK invasi guru ahli media. Jadi tambahan untuk Bu Iip ya, Bu Iip nanti mungkin bisa di WA kan SK invasi Japung guru ahli media ke saya, atau mungkin bisa langsung ke Mbak Eni yang PKPSDM untuk nanti diganti nomenklaturnya gitu ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu, untuk bulan April kemarin saya ya sudah dinyatakan uji kompetensi. Kemudian seandainya Bu, semoga seandainya itu kita lulus dari uji kompetensi, kemudian tahapan apa saja untuk kita menaik ke pangkat, saya kan dari 3D ke 4A. Setelah kan nanti ada timbul katanya dapat sertifikat ya Bu, sertifikat kompetensi. Nah itu nilainya berapa ya, nilai sertifikat misalnya apakah ada perhitungan seperti itu gitu. Kemudian apalagi yang harus kami apa yang kami harus tempuh ya untuk kenaikan pangkat seperti itu. Ya mungkin hanya itu yang saya. Ada lebih paham pertanyaan dari PNI juga ya. Jadi ini di Depok itu ternyata ada 50 guru termasuk golongan dua. Mereka udah amat ya, dia sudah punya jatuh, sudah ada angka kreditnya. Ini kenaikan pangkatnya mau ikut yang reguler apa ya? Jangan dari IJF ya. Ini kasihan juga dari Papua ya. Itu aja, itu doang. Berdasar ke pengalaman di instansi kami, jadi kalau Bapak Ibu sekurang-kurangnya nilai akumulasinya 70, Bapak Ibu berarti dinyatakan lulus uji kom. Nah, setelah UKOM apalagi nih yang perlu dipersiapkan? Nah, karena mengikuti UKOM biasanya adalah Bapak Ibu akan naik pangkat berbarengan dengan kenaikan jenjang, berarti langkah berikutnya adalah menunggu SK atau ditetapkan SK kenaikan jenjang jabatannya. Dalam konteks Ibu Neneng berarti Ibu harus menunggu ditetapkan SK Japung ahli medianya. Nah, nanti kalau sudah ditetapkan SK Japung ahli media, syarat kumulatif untuk kenaikan pangkat yang lainnya terpenuhi, diusulkan oleh instansinya, maka kami bisa menetapkan pertimbangan teknis kenaikan pangkat 4A-nya. Jadi kalau setelah Bapak Ibu menerima sertifikat hukum, tidak ada lagi persyaratan nilai lagi yang harus dipenuhi. Kami memakai sertifikat kelulusan itu yang dilihat, karena kalau soal nilai adalah kewenangan dari instansi pembina. Jadi kalau nanti sudah dapat, Bapak Ibu berarti tinggal menunggu SK kenaikan jenjang jabatannya, mau ke ahli muda, ahli media atau ahli utama, seperti itu. Yang berikut dari Pak Arif untuk guru-guru yang masih golongan uangnya golongan 2, padahal punya S1, terus sudah pernah diangkat dengan nomenklatur lama ya Pak ya, pakai angka kredit pula. Nah, memang ini jadi concern kami di BKN. Nah, kalau menetapkan berdasarkan regulasi kan sudah tidak memungkinkan kan Pak sekarang. Guru kita kenal adalah guru sekurang-kurangnya golongan doang 3A, pendidikannya S1. Nah, kalau mekanisme yang paling memungkinkan, kalau yang bersangkutan punya S1, usianya masih muda, silahkan diusulkan PKPPI. PI, penyesuaian ijazah, asal S1-nya linear nih, karena memang untuk pengangkatan pertama. Nah, tapi rata-rata nih kalau kondisinya seperti ini adalah guru-guru dari K2, usianya sudah kritis. Nah, kalau usianya sudah kritis, kalau diusulkan UPKPPI berarti yang bersangkutan ada staf di pelaksana dulu Pak, karena memang namanya jabatan bisa diangkat setelah duduk di 3A, berarti nggak mungkin dong yang bersangkutan 3A langsung dikasih ahli pertama. Jadi berarti posisi yang bersangkutan di jabatan pelaksana. Kalau itu diberlakukan untuk usianya yang kritis, berarti beliau pensiunnya nanti di 58
kasihan kalau beliau-beliau berusia 58 biasanya kalau disampaikan ke IBS lebih baik tidak diakomodir S1-nya, tidak naik pangkat tapi tetap usia 60 BPP-nya seperti itu. Nah, memang rada dilematis juga. Kami sedang koordinasi dengan kementerian sama dengan Kemenpan juga bagaimana solusi, karena bukan di Depok saja Pak, dari Sabang sampai Merauke seperti ini banyak. Ya, bukan Pak seperti itu. Jadi tadi juga sudah ngobrol sama Mbak Hemi, silakan diinventarisir dulu minimal yang usianya masih memungkinkan. Kalau usianya masih memungkinkan, maka diusulkan PKPPI saja. Tapi harus dipastikan ijazahnya linear. Rata-rata guru SD Bu ya? Iya Bu. PGSD, kan juga sejarah yang gitu nanti teman-teman juga sudah paham prodi apa yang di linear untuk di SD. Jadi kalau tadi Bapak menyampaikan opsi di mana kalau pelaksana yaitu tadi berefek ke batas usia pensiunnya. Kasihan beliau harusnya 60 jadi 58. Jadi kalau diusulkan sebagai pelaksana hanya karena ingin naik pangkat, menurut hemat kami bukan opsi yang tepat seperti itu. Jadi kalau sudah punya S1 maka diusulkan yang penyesuaian ijazah saja, tapi tolong dilihat usia.